mengejutkan. Tak ada angin, tak ada hujan, pedangdut Ayu Ting Ting mendadak disomasi. Gara-garanya musisi asal Maluku bernama Usman Hitu mengaku menemukan 5 lagu ciptaannya ada di tempat bisnis karaoke milik Ayu Ting Ting. Yang sontak saja dibalas Usman Hitu dengan somasi yang harus segera dijawab Ayu dalam waktu 1 kali 24 jam. Uniknya, Ayu justru seolah memilih bungkam. Sedangkan pemilik asli usaha bisnis karaoke, pria bernama Riko Hidros ini bahkan mengaku Usman Hitu salah sasaran. Karena Ayu Ting Ting hanyalah seorang brand ambasador bisnis karaoke miliknya. Tapi mengapa Ayu justru diam tanpa memberikan klarifikasi sama sekali? Benarkah Ayu sedang terpukul karena di tengah persiapan konser perdananya, Ayu justru tersandung masalah tuntutan royalti Usman Hitu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tiba nama Ayu Ting Ting sebagai penyanyi dangdut yang bersih dari skandal dan kasus. Pasalnya seorang musisi asal Maluku yang bernama Usman Hitu mendadak meradang, menuding Ayu melanggar undang-undang hak cipta. Karena Usman mengaku menemukan 5 lagu ciptaannya ada dalam daftar lagu gerai bisnis karaoke milik Ayu Ting Ting. Padahal selama ini, Usman merasa tak pernah menikmati royalti ke-5 lagu ciptaannya tersebut. Sontak saja Usman pun langsung menggandeng pengacara dan melayangkan somasi kepada Ayu Ting Ting. Yang uniknya, bahkan harus dijawab oleh Ayu dalam waktu 1 kali 24 jam. Saya Usman Hitu, penyanyi asal Maluku. Hari ini saya memang ingin menyampaikan buat teman-teman media yang sudah hadir. Saya punya hak yang gimana saya mempertemukan lagu saya di daerah Depok di kafe karaoke Mbak Ayu Ting Ting. Kami menduga ada semacam duplikasi ya. Indikasinya ke situ. Atau copy paste lah. Kenapa kemudian indikasinya harus ke situ? Karena klien kami sendiri tidak pernah mendaftarkan 4 produknya tersebut ke LMK dan yang bersangkutan juga tidak menjadi anggota dari LMK. Pertanyaannya, siapa yang mendaftarkan tersebut? Saya sampaikan buat mereka mungkin 24 jam saya kasih waktu aja untuk harus hubungi saya. Mohon kiranya Mbak Ayu bisa menanggapi apa yang menjadi persoalan ini. Karena jujur, saya kaget dengan lagu saya sendiri kok bisa ada di usaha karaoke Mbak Ayu. Nah ini menjadi pertanyaannya kok bisa ada di situ. Nggak kaleng. Untuk menunjukkan keseriusan somasinya, Usman dan pihak pengacaranya bahkan mengulik adanya kemungkinan tuntutan perdata lengkap dengan pidana jika somasi yang dilayangkannya tak segera ditanggapi Ayu Ting Ting. Pasti kita akan bawa sampai ke tuntutan perdata maupun pidana. Kalau Mbak Ayu merasa itu punya tempat, bukan hak dia. Ya tolonglah menghargai saya sebagai seorang seniman. Ya saya pikir Mbak Ayu ini seorang penyanyi yang betul-betul dari bawah juga sama seperti saya. Walaupun saya berbeda level sama dia, tapi saya cuma lokal dari daerah. Tapi kita mungkin sama. Intinya apa yang menjadi penemuan lagu yang saya miliki, yaitu lagu Hole-Hole, terus Sampai Jua, terus Pandang Pertama, Onde-Onde,
Beta Sangka. Beta Sangka. Nah ini hak saya sebagai pemilik lagu tersebut. Dan ini saya benar-benar serius dan ingin bertatap muka dengan Mbak Ayu agar bisa kita bicara secara baik-baik dengan kepemilikan lagu yang saya punya. Kalau untuk bisa komunikasi itu mungkin saya baru pertama, yang pertemuan pertama aja saya datang. Saya datang dengan teman-teman saya, dengan keluarga. Saya bertemu dan mereka bilang nanti memberikan jawaban untuk saya. Saya sampaikan buat mereka mungkin 24 jam saya kasih waktu aja untuk harus hubungi saya. Berbeda 180 derajat dengan pengakuan Usman Hitu yang mengaku telah melayangkan somasi kepada Ayu Ting Ting, faktanya surat somasi Usman justru jatuh dan diterima oleh pengusaha asal Sulawesi, Rico Hidros. Rupanya, Rico adalah pemilik gerai bisnis karaoke yang dipermasalahkan oleh Usman. Lantaran itulah, ketika berusaha diklarifikasi oleh tim Intens, Rico justru mengaku sudah membayarkan royalti setiap lagu yang ada dalam gerai bisnis karaoke-nya lewat LMKN, yaitu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang selama ini memiliki fungsi bertanggung jawab untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. Tak heran, karena merasa rutin sudah membayar royalti, tapi masih saja disomasi, Rico berencana untuk mendatangi pihak ELMKN pada hari Rabu ini. Baru terima somasi langsung beredar kemana-mana. Jadi gini, kalau kita nih pengusaha karaoke, itu kita sudah ikut regulasi dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita tuh legal dari semenjak 2016, legal kita tuh jelas. Kita bayar semua hak-hak untuk para penyanyi melalui LMKN. Begitu pula para pencipta lagu, kita semuanya lewat LMKN semua. Makanya begitu kita dapat somasi kayak gini, ya kita juga kaget sih sebenarnya sih. Padahal kita kan sudah menunaikan kewajiban kita ya, secara profesional dan secara resmi lah. Rencana aku sih besok aku ke LMKN, minta solusi lah, minta pendampingan dari LMKN. Memang kan kita semua diwajibkan bayar. Kita nggak bayar disegel loh. Untuk mengecek, misalkan penyanyi A, penyanyi B, penyanyi C, atau pencipta lagu A, B, C, dan C, bilang ini lagu saya, ini lagu saya, ini lagu sana. Nah, untuk mengecek keabsahan tersebut, bukan kita. Kita nggak punya kapasitas untuk mengecek kebenaran bahwa si A ini pemilik lagu ini, si B pemilik lagu ini. Nah, LMKN lah nanti yang akan mengecek. Sayang, ketika berusaha ditemui oleh tim Intens untuk diminta klarifikasi, Ayu Ting Ting mendadak bak menghilang di telan bumi. Belakangan, Ayu semakin sulit untuk ditemui awak media. Bahkan ketika berusaha ditemui di rumahnya di kawasan Depok oleh tim Intens, rumah Ayu yang biasanya ramah, sama sekali tak membukakan pintu gerbangnya. Rumah 2 tingkat tersebut terlihat sepi, menyisakan tanya, di manakah kini Ayu berada? Yang jelas, Ayu sempat mengunggah video aksinya melakukan dance bersama dengan kru dance dan tetap terlihat ceria. Mungkinkah bak pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu? Ayu sama sekali tak mempedulikan somasi yang dilayangkan Usman Hitu dan tetap ceria menjalani harinya. Ayu Ting Ting santai. Ayu tahu kok
Kalau aku tuh selalu pasti maju kalau untuk urusan karaoke. Somasi dan ancaman perdata yang serius digulirkan Usman Hitu seolah menjadi ujian bagi Ayu Ting Ting yang sedang serius mempersiapkan konser perdananya. Benarkah Ayu bahkan sudah habisan untuk konser yang akan digelar di bulan Agustus nanti itu? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ironis, pas hidup lagi seriusnya mempersiapkan konser perdana, Ayu Ting Ting diguncang cobaan somasi dari Usman Hitu. Tak main-main, Usman bahkan mengulik adanya kemungkinan untuk melakukan gugatan perdata dan pidana. Yang sontak saja mencuatkan tanya, jika Ayu sedang getol mengejar persiapan konser perdana yang tinggal menghitung minggu, mungkinkah konser yang akan digelar pada bulan Agustus itu bakal terganggu gara-gara somasi Usman Hitu? Yang jelas untuk konser perdananya tersebut, Ayu mengerahkan persiapan hingga konon dana yang tak tanggung. Bahkan kabarnya Ayu siap menguras budget mahal untuk mendatangkan artis kondang untuk ikut hadir di atas panggungnya. Semua penyanyi juga pasti pengen punya konser tunggal sendiri dan alhamdulillah mungkin waktu kemarin belum jadi rezeki saya, mungkin tahun ini alhamdulillah jadi rezeki saya bisa konser tunggal. Amin. Jelas saya pengen memberikan penampilan yang terbaik, memberikan penampilan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya yang memang belum pernah saya tampilkan gitu. Jadi saya harap sih semua para penggemar dan fans-fans saya selama ini yang nungguin konser, udah waktunya nih kita seru-seruan bareng, dangdut-dangdutan bareng, senang K-pop gitu. Jadi ya banyak artis-artis K-pop yang menjadi inspirasi saya buat nanti konser. Oh iya, deg-degan mah pasti. Karena ini pertama kali gitu, Mbak. Apalagi kan saya lihat selama ini kan dangdut ibaratnya termasuk yang bisa dibilang jarang lah ya untuknya namanya ngadain konser tunggal gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya konser dangdut-dangdutan Ayu Ting Ting ini dan mungkin nanti dengan musisi-musisi dangdut yang lain, yang jelas pengen semuanya yang terbaik lah. Melihat totalitas Ayu Ting Ting mempersiapkan konser perdananya, Abdul Rozak pun tak mau kalah memberikan dukungan untuk putri sulungnya tersebut. Apalagi mengingat perjuangan Ayu yang meniti karirnya sebagai penyanyi dangdut dari bawah, jauh dari fasilitas dan kemudahan, melainkan perjuangan berat. Tak heran, pria yang akrab dipanggil Ayah Ojak itu bahkan melakukan ikhtiar doa khusus untuk mendoakan kesuksesan konser perdana yang sudah lama diimpikan oleh Ayu Ting Ting. Mohon doanya aja biar lancar, konsernya Ayunya biar sehat, masih banyak yang suka dan senang pastinya. Apalagi dia menghadapi konser ini kita harus betul-betul berdoa banget. Apalagi Ibu, setiap hari, setiap malam itu kita baca Yasin, air Yasinnya paling kita kasih. Itu emang kemauan Ayah dulu, awalnya Ayah emang pengen banget karena kan Ayah pernah punya anak didik juga, terus pengen banget anak Ayah ya jadiin artis gitu. Makanya kalau ditanya sama keluarga, Ayu mana? Kan aku mah artis dulu sebelum jadi ya, tapi Masya Allah dengan ya perjuangan yang begitu berat, alhamdulillah. Selain Ayah Ojak, Umi Kalsum sang ibu juga melakukan ikhtiar doa khusus untuk mendoakan Ayu Ting Ting. Mengapa ikhtiar doa Ibu Ayu sampai melibatkan air yang diisi dengan doa tertentu? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk
Tinggal menghitung minggu, konser perdana impian Ayu Ting Ting bakal digelar di kawasan Depok, Jawa Barat. Tapi ironisnya, ujian masih saja datang mengusik hari. Hari serius persiapan jelang konser Ayu digelar. Tak heran jika Umi Kalsum dikabarkan semakin getol melakukan ikhtiar doa yang selama ini khusus dilakukan sang ibu untuk mendoakan kesuksesan konser Ayu. Cuman bisa bikinin doain anak dengan itu aja. Pokoknya ibu kalau habis dari subuh udah diam aja sampai ibu sholat duha. Oh, sampai dari subuh sampai sholat duha ibu ngaji dan sholat doa nenek. Iya. Sebagai orang tua cuma berdoa semuanya lancar. Mohonnya minta lancar aja. Ibu ada di sini juga selalu mendoakan yang terbaik pokoknya. Itu kan namanya doa ibu. Kalau doa ibu kan semuanya insya Allah pasti manjur semua dijawab. Nggak sedih karena kan selama ini orang tua yang selalu mensupport saya gitu. Maksudnya baik dalam keadaan susah, senang, mereka selalu ada di samping saya gitu. Dan yang jelas bersyukur punya mereka dan mereka juga nggak pernah putus doa buat saya. Apalagi ini mau konser gitu kan. Jadi yang jelas pasti support mereka sangat penting lah. Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers channel Intens Investigasi